Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur al-qail wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil wajhi surur wa ala alihi wa sahbihi fil ashiyyi wal bukur, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kembali kajian kita tentang faidah ujian atau musibah yang nomor 5. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-khamisu ma'rifatu haqiqatid dunya wa zinatiha. Yang kelima, manfaatnya ujian atau musibah adalah mengetahui hakikat dunia dan perhiasan dunia. Wa min fawaidil ibtila annahu yakshifu lil insan haqiqatad dunya wa zinataha wa antaha mata'ul ghurur. Di antara faidah Allah menguji hambanya, Allah ingin mengungkap kepada manusia hakikat dunia dan perhiasan dunia, dan bahwa sesungguhnya dunia adalah tipu daya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pemahaman kepada orang yang diuji tentang hakikat dunia. Dunia itu fata morgana, ya. Dia itu sesuatu yang menipu. Umpama jalan aspal, ya, kalau yang lurus ya kayak Gondang Legi jurusan Kepanjen itu kalau dari jauh, kalau ada di timur, di barat itu kayak aspal itu ada airnya. Tapi setelah didatangi ternyata nggak ada air. Dunia seperti itu. Dunia itu menipu. Kadang-kadang karena dunia, mencari dunia, orang sampai lupa ibadah. Wa annal hayata sahihah al-kamilah wara'a hadhihi dunya. Dan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, yang sempurna adalah di balik dunia ini, ya. Jadi ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu di balik kehidupan dunia, yaitu alam akhirat. Fi hayatin la maradha fiha wa la ta'ab. Yaitu dalam kehidupan yang tidak ada sakit dan capek lagi, ya. Jadi kalau kehidupan yang sebenarnya yaitu di akhirat, itu sudah enggak ada sakit, enggak ada capek, enggak ada sesuatu yang tidak enak, ya. Semuanya serba nikmat. Semuanya serba luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya alam akhirat itulah alam yang sebenarnya, andaikan mereka tahu, ya. Jadi kalau di dunia ini umpama film, ya hanya film, ya. Kehidupan sebenarnya adalah kelak di alam akhirat. Amma hadhihi dunya fanagdun wa ta'abun wa hammun. Maka adapun dunia ini adalah kehidupan yang nagdun. Nagdun itu apa? Penuh ketidaknyamanan,
wa ta'abun dan penuh kecapean, wa ghammun dan penuh kesedihan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya, ya. Dunia itu kesenangan yang memperdaya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ila sayyidina Muhammad. Fa inna man arafa tabi'atad dunya wa ma jabalat alayki minal kadar wal masyaqqah wal ana hana alayki ma yubtala bihi fiha li'annahu waqa'a fi amrin yatawaqqa'uhu wasyai'u min ma'danihi la yustaghrab. Maka orang yang mengetahui tabiat dunia, bahwa dunia itu penuh kecapean memang oleh Allah diciptakan. Oleh Allah diciptakan untuk masyaqqah, kepayahan, wal ana, dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Hana alaihi ma yubtala bihi fiha. Maka akan menjadi enteng, menjadi ringan ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada orang tersebut, ya. Kalau orang ini sudah paham, dunia ini adalah memang bukan untuk tempat abadi, bukan kehidupan yang sebenarnya, hanya sandiwara. Orang itu akan rela, akan enteng, akan merasa ringan terhadap setiap musibah, ya. Umpama bintang film, kamu pemeran pembantu, ya. Kamu nanti perannya yang sedih-sedih, ya. Kan ada ya di film itu, ada yang kebagian sedih terus, ya. Selalu nasibnya tidak penak. Tapi kan hanya itu dalam film. Ya tidak apa-apa. Siap saya. Maka semakin dia itu berperan, ya, semakin berperan sesuai dengan petunjuk sutradara, ya. Misalnya dia itu jadi pemeran sedih, maka semakin sedih, semakin membuat penonton nangis, semakin mahal bayarannya, ya. Seperti itu. Atau ya, menjadi aktor orang jahat, ya. Misalnya menjadi aktor di film siapa itu? Tukar bubur naik haji, ya. Siapa? Haji Muhyiddin, ya. Haji Muhyiddin. Orang-orang itu yang melihat penonton itu seakan-akan terbawa. Bahwa Haji Muhyiddin memang jahat, ya. Sampai marah, penonton itu marah. Orang ini kok masih hidup. Padahal itu apa? Itu hanya dalam film. Kalau di luar itu baik, ya. Yang berperan Haji Muhyiddin itu orang baik. Maka yang berperan sebagai Haji Muhyiddin, semakin dia itu jahat, ya, tampak jahat di dalam film, semakin mahal bayarannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang sudah tahu, wah ini hanya sandiwara dunia ini, sementara. Tidak apa-apa saya diuji. Memang dunia seperti ini. Maka akan menjadi ingat, ya. Menjadi ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yustaghrab, tidak aneh, ya. Ya biasa namanya di dunia, ya. Dulu itu ada orang merasa sangat sedih, ya. Merasa bahwa tidak ada di dunia ini orang yang seperti dia. Perasaannya itu, pokoknya saya paling sedih di dunia ini. Gak ada yang semenderita saya. Orang lain semuanya gembira, semuanya bahagia. Saya gak pernah bahagia, ya. Akhirnya datang ke seorang kiai. Kiai, saya ini kok hidup saya kok bersedih. Saya kayaknya tidak merasa pernah mengalami kegembiraan. Saya ini orang paling sedih di dunia. Tolong Pak Yai, saya ini dikasih nasihat. Saya mau ngasih nasihat sama kamu, tapi ada syaratnya. Gak bisa sekarang. Syaratnya apa Pak Yai? Sampeyan harus mencari tangkai padi yang dimiliki oleh orang yang tidak pernah bersedih. Sampan cari. Akhirnya pulang. Siapa ya kira-kira yang tidak pernah bersedih? Oh, pejabat. Kalau pejabat ini kan apa? Kedudukan punya, harta juga punya. Akhirnya datang ke pejabat, ya. Maaf Pak, saya ke sini ingin bertanya. Bapak apakah senang terus hidupnya? Namanya pejabat tinggi Pak.
Sampan serba ada, sembarang butuh, tinggal ngambil. Jangan bilang begitu. Saya ini lebih sedih dari kamu. Saya ini lebih banyak masalah. Kalau kamu kemana-mana bisa, gak ada jadwal ya. Tapi kalau saya mau datang ke suatu tempat, harus dicek dulu. Jangan-jangan nanti kalau saya ke kamar mandi ada bomnya. Jadi saya tuh dikawal terus. Semuanya diatur protokoler. Gak bebas kayak kamu. Lagian saya mikir anak buah saya. Masalah itu datang terus ke saya. Memangnya mau apa? Ya saya ini dikasih tahu Pak oleh Pak Kiai. Dijanjiin nasihat. Suruh nyari tangkai padi milik orang tidak pernah bersedih. Oh, salah alamat kamu kalau kesini. Saya ini orang paling banyak kesedihan. Cuman yang lihat saja saya ini bahagia. Akhirnya udah pamitan, gagal. Siapa yang kira-kira tidak pernah bersedih? Oh si Fulan, si Bu ini orang kaya. Pasti kalau kaya itu nggak pernah mengalami kesedihan. Ya. Datang akhirnya ke Pak Fulan yang kaya. Sama dengan yang diungkapkan ke pejabat. Saya kesini ada perlunya Pak. Mau minta setangkai padi. Walah setengah padi. Walaupun ambil 1 kilo boleh. Cuman gini Pak. Saya ini kan disuruh Pak Yai suruh cari tangkai padi dari orang yang tidak pernah bersedih. Saya tanya dulu juga ini memang nggak pernah bersedih ya. Uang serba ada. Ini ada. Nggak pernah mikirkan yang mau dimakan apa. Oh kalau begitu Anda salah alamat. Saya ini orang penuh kecapean. Kalau kamu malam tidur bisa nyenyak. Saya ini kalau malam tidak bisa tidur. Mikiri pabrik saya yang di sana. Mikiri sawah saya yang mau panen. Bagaimana nanti kalau dimakan hama. Saya ini paling bingung. Kalau kamu mungkin berhutang ke tetangga hanya 5.000. Paling full 100.000 ya. Kalau saya ini di bank ratusan juta hutang saya. Karena saya berani, karena punya jaminan. Saya ini paling susahnya orang, paling bingungnya orang, paling banyak masalah saya. Kamu santai kalau kamu hidup kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya orang ini cari kemana-mana, tidak menemukan orang yang tidak pernah bersedih. Ya. Walah, ternyata sama ya. Sebelum ke kiai, dirinya ini sudah merasa pena, sudah merasa enjoy. Oh ternyata banyak temannya kayak saya ini ya. Akhirnya datang ke kiai, sudah beda mukanya. Senyum-senyum gitu ya. Setelah jumpa, Assalamualaikum, salam. Oh sudah datang. Mana tangkai padinya? Gak jadi Pak Yai. Saya gak jadi minta nasihat ke jenengan. Saya sekarang sudah bahagia. Kenapa? Ternyata memang gak ada orang ini di dunia yang tidak punya masalah. Semuanya di dunia ini memang ada masalah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah tabiat dunia ya. Tabiat dunia seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya fata morgana. Suka menipu ya. Pesaka kita kalau orang lain itu bahagia. Padahal kita itu lebih banyak modal untuk bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Wa qad arrafana Allah bihadhil haqiqah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita tidak tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Sehingga yang menjadi prioritas kita mengejar kebahagiaan yang abadi, mengejar kebahagiaan dalam kehidupan yang sebenarnya yaitu alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firdana ma madha ya wasi'al karami
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم